Jadi kalau surveinya jelek, ya kita tetap kerja keras. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi. Biar bisa satu putaran, biar bisa satu putaran, biar bisa satu putaran. Kalau bisa menang satu putaran, alhamdulillah kita sujud syukur. Ya kan, kami tidak akan nuduh-nuduh ada kecurangan dan sebagainya. Biasa bos. Nah, ini aja, kita fair-fair saja. Bagi kami biasa-biasa saja ini. Kami itu jangan kan mau mau bapak-bapak membuat opini kalau kita mau dikatakan menang belum bertanding kok sudah dijustifikasi. Seakan-akan kalau kita menang pasti curang gitu. Mulai, bukan kita takut kalah. Tidak, kita ingatkan. Lu jangan curang gitu loh. Jangan menggunakan tangan kekuasaan untuk melakukan kecurangan karena sudah dimulai dari MK. Was-wasku boleh-boleh saja kan was-was, tapi ini tanda-tanda wong pertandingan belum dimulai kok sudah seakan-akan kalau kita menang ada kecurangan. Ya yuk kita tanding dulu aja. Tanding dulu aja gitu loh. Iya tanding dulu aja. Gak usah was-was begitu. Kok kayak kita gak biasa tanding aja gitu loh. Siapa bilang hari ini baik? Kita ingin demokrasi ini berlangsung baik. Kita semua berharap iya. Maka kita sampaikan, jangan diulangi cara-cara curang seperti di masa Orde Baru. Ya siapa masa sampean menuduh saya Orde Baru? Ya, mentang-mentang saya di Golkar itu Orde Baru udah pada wafat Pak. Di kampung-kampung ini sama sudah terbiasa pilihan kepala desa, anaknya lurah ikut menggantikan dia. Suaranya juga tetap satu lurah itu Pak. Memang kalau kemudian mentang-mentang ada Pak Jokowi anaknya ikut terus Pak Jokowi bisa bem salah bem coblosannya dia satu suara nyoblos langsung berubah menjadi 10 juta. Ya tetap aja satu suaranya Pak Jokowi. Pak Jokowi namanya presiden. Kayak dulu Pak Harto ngangkat anaknya menjadi menteri sosial. Elected. Itu namanya appointed. Itu namanya nepotisme. Bupati mana ngangkat anaknya menjadi kepala dinas. Itu nepotis. Lawang ini nyalon, dia punya hak nyalon. Kemudian dia dipilih oleh rakyat. Dan itu di hampir seluruh kepala desa di Indonesia, desa-desa ya seperti itu nggak ada yang protes. Dan sebagian besar juga kepala desanya, teman-temannya Pak Masinton dan Pak Masinton juga nggak protes kok. Ketika ada pilihan kepala desa itu. Nah, ini aja, kita fair-fair saja. Bagi kami biasa-biasa saja ini. Kami itu jangan kan mau mau bapak-bapak membuat opini kalau kita mau dikatakan menang belum bertanding kok sudah dijustifikasi. Seakan-akan kalau kita menang pasti curang gitu. Pak kita ini sekali lagi berpikir caranya curang aja nggak bisa. Gimana caranya kita berpikir melaksanakan curang? Caranya itu nggak bisa. Saya malah ingin belajar sama Pak Masinton. Tolong ajarin kami caranya bagaimana Pak Masinton. Jangan-jangan Pak Masinton pengalaman soal begini. Ya ajarin aja kami itu. Atau jangan-jangan Pak Willy pengalaman. Yang pengalaman itu Orde Baru Pak. Ya Orde Barunya sudah wafat Pak. Jadi kita nggak usah, maksud saya kontestasi. Tapi jangan membegal konstitusi. Ini yang harus kita jaga Pak. Siapapun boleh memiliki hak untuk dicalonkan maupun mencalonkan. Sepanjang tidak menabrak aturan tadi. Ini yang aturan kan yang ditabrak. Mahkamah Konstitusi itu dibentuk untuk menyelesaikan seluruh persoalan dalam perundang-undangan dan konstitusi kita. Setelah amandemen, hakim diberikan kekuasaan, kemandirian dalam kekuasaan kehakiman tadi. Dan itu ditabrak semua. Nah ini yang kemudian, ini yang disebut dengan potensi-potensi kecurangan tadi. Karena sudah dimulai dengan cara-cara curang.
Kita nggak boleh menutup mata tentang kritik publik hari ini dengan kita reduksi dengan survei-survei. Nggak bisa, Pak. Setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu jelas Bang Karni, pelanggaran etik berat. Jadi biar nanti Bung Nusron tidak lagi sesat dalam gelap-gelap tadi, saya kasih cahayanya Bung Nusron. Apa yang menjadi keresahan publik hari ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu? Ya, konstitusi itu adalah nadinya sebuah bangsa. Nadi ini coba diputus. Aliran darah dalam nadi ini diputus dengan putusan MK itu. KKN, korupsi, penyelewengan terhadap kewenangan tentang kepentingan publik, Pak. Diselewengkan menjadi kepentingan privat. Ada korupsi di sana. Kolusi, jelas. Dalam rekomendasi dan kesimpulan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, membuka ruang intervensi pihak luar terhadap Mahkamah Konstitusi. Nepotis, ya jelas. Paman, ponakan. Nah, kalau ini dipaksakan, ya, saya sudah berkali-kali katakan, kemarin juga saya katakan, Pak Harto 97 itu menang di atas 70%. Hasil proses pemilu. Pemilunya curang. 98 diprotes. Habis dilantik diprotes rakyat, Bang Karni. 98 turun. Dipaksa oleh kita-kita yang menduduki gedung DPR dan gerakan rakyat lainnya yang tidak menginginkan kecurangan. Jadi hari ini kita lihat sudah banyak yang resah dengan situasi ini. Resah dengan ketidakpastian demokrasi ini berdemokrasi. Karena apa? Diisi kaum-kaum yang munafik tadi disampaikan. Manipulatif. Udahlah, hentikan cara-cara manipulasi ini. Hentikan cara-cara palsu ini. Hentikan cara berpura-pura ini. Inilah sumber-sumber malapetaka buat bangsa ini. Hentikan drama kepalsuan ini. PDIP sebut pemilu 2024 diawali dengan penyelundupan hukum. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutus Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Ketua MK buntut putusan permohonan perkara batas usia Capres dan Cawapres. Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik berat. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan putusan MKMK itu menunjukkan putusan MK yang dipimpin Anwar Usman sebelumnya perihal batas usia Capres dan Cawapres cacat prosedur. Belakangan ini yang dipertanyakan oleh publik adalah tentang adanya unsur dari kalau saya membahaskan itu. Ada unsur penyelundupan sebenarnya dengan kita lihat putusan MK. Kata Masinton yang hadir secara daring, rilis survei Politreking Indonesia pada Jumat 10 November 2023. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP itu mengatakan dirinya memandang putusan batas usia Capres-Cawapres cacat prosedur. Terbukti ketika MKMK memutus Anwar Usman melanggar kode etik. Masinton berpandangan bahwa pemilu 2024 diawali dengan penyelundupan hukum. Kalau kemarin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sudah menyampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran Anwar Usman. Tentu bagi saya pemilu ini diawali dengan adanya potensi penyelundupan hukum, kata Masinton. Dia mengingatkan semua pihak bahwa pemilu tidak hanya sekedar ajang ritual 5 tahunan, tetapi harus melahirkan pemimpin yang menghormati proses jujur, adil, terpercaya, dan tanpa campur tangan kekuasaan. Ini yang harus menjadi konsen utama kita dalam menyelenggarakan momentum demokrasi 5 tahunan ini, kata Masinton Pasaribu. Sementara itu,
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni berharap pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada perpecahan. Selain itu, Sahroni berharap tidak ada lagi cawe-cawe yang melibatkan institusi yang semestinya netral, tetapi malah tidak netral. Nah, inilah yang kita harapkan pemilu 2024 mendatang. Adalah pemilu yang sangat keren, tidak dalam kondisi melibatkan dalam struktur institusi terkait yang ada di Republik ini, kata Sahroni. Sahroni mengingatkan semua pihak agar membangun narasi pemilu dengan yang positif, agar proses dalam belajar politik tidak berimbas pada periode berikutnya. Jangan sampai berimbas pada periode-periode selanjutnya. Ini nanti cuma ada urusannya dendam sesaat karena hasil pemilu. Siapapun pemenangnya harus kita hormati, tutup Sahroni.